Coba gantian, aku yang nunggu. Bentar. Halo, aku nggak tahu cara invite orang. Tadi kayaknya ada kendala di signal. Em, Gimana sih? Gimana cara lihat orangnya? Aku nggak tahu gimana cara invite orang. Ah, ini bukan. Bukan. Eh, eh, itu salah kan? You ngapain lagi di belakang I? Udah coba, aku sudah undang. Tunggu ya, jangan rusuhin panggungnya dulu. Tunggu sabar. Tapi kalau misalnya aku yang live, aku yang undang dia, berarti nanti aku yang harus simpen dong ya. Nah, itu udah bergabung. Tapi kok nggak jadi dua kameranya? Terus, ha, kelihatan ya kalau aku tuh food blogger bukan IT. Oh my God. Saya makan. Ya, saya lambaikan tangan dulu aja deh. Ya, gimana caranya, Deb? Bu, Ibu Debi, dibantu. Aku sudah undang tadi. Hai, Vin. Ngunyah terus, nggak gemuk-gemuk. Hai, Acina Senggol. Cantik. Acang, apa Halo, namanya? Hai. Nah, akhirnya bentar, bergabung sudah. bentar. Ya, Gimana kekuatan sinyal di sana? bagus, bagus, ini bagus. Cuman ya ini udah mulai hujan ini, jadi maaf kalau misalnya ada gangguan-gangguan ya. Oke, siap. Oke, sip, sudah lihat-lihat ya. Maaf, maaf. Oke, sip. Halo, Faye. Apa kabar, Faye? Good. Good. Alright. Apa kabar nih? Udah lama kita tidak ngobrol ya. Gara-gara pandemi nggak bisa ke Jakarta gue. Udah pada makan Betul. belum? Lagi makan nasi pakai ikan. Udah Sana selesai nih lanjut. makan. Oke, Kak, kita mau ngobrol-ngobrol nih malam ini nih. Iya, gue dari awal ngeliatin mantau lu punya foodie-foodie review itu keren banget sih, hebat itu. Luar Arigato. biasa. Hebat. Arigato gozaimasu. Eh, Kreativitas bener-bener. Nah, jadi gue lu spesial untuk bisa sharing nih. Kira-kira Nah, enak. dia mulai oeng. Kenapa? Apa yang bisa ceritain semua lo dari awal sampai lo bisa banyak followernya, endorse juga banyak. Kapan lo sedikit apa ya terdapat di ini gitu loh. Bisa dengar nggak? Putus-putus, Bu. Bentar ya. Dengar sekarang? Oke, tapi ya, udah. Oke, Bisa. tadi kedengeran nggak? Gua punya pertanyaan. Enggak, yang tadi enggak kedengeran. Oh, oke. Jadi gue mau ini nih ngajak lu sharing gitu. Kan gue pantau lu dari awal ya. Dari pertama lu mulai buka,
bikin video-video buat tiap kali lu apa namanya kirim di WhatsApp grup gitu. Luar biasa ini, keren banget ini kayaknya. Kreatif gitu loh, ada aja gitu. Begini, nanti begitu. Iya, thank Nah, you, thank you. sekarang gue mau tanya nih gitu, sejak kapan lo mulai gini punya ide gitu? Terus kenapa jadi food reviewer gitu? Awalnya kan ya kita biasa lah dari teman-teman, ya teman-teman bilang lu kalau makan nafsuin orang lain kan gitu. Jadi ya udah kita coba mukbang aja di depan kamera. Sebenarnya malu sih awal-awal ya makan di depan kamera, nggak nikmat Bu. Cuman ternyata ya makin lama pertama-tama pasti temen lah yang kirimin makanan, either itu kue, itu siomay. Terus kaget juga pas mulai ada DM dari orang lain, itu pertama kali happy banget loh. Oh my god, get the first job. Mantap, Jadi mantap. Lo berarti meyakinkan banget ekspresinya di depan kamera gitu loh. oh, padahal sebenarnya malu. Nah, kalau inspirasi lo berasal dari mana tuh, Kak? Inspirasi kadang gue berdua sama Vea, kadang misalkan lagi dapat apa, terus misalnya Vea bilang mami mulai gendutan, ya kita idenya dari situ-situ aja, dari yang ringan-ringan aja. Jadi ya oh iya udah mulai gendutan, ya udah kita idenya gitu aja yuk dek, ceritanya mami olahraga, tapi ternyata datang lagi makanan. Ringan-ringan aja sih, gue sama anak gue gitu, mostly sih idenya kita berdua lah, kita berdua. Karena kalau memang cuman nggak ada apa ya, kita pokoknya depan kamera kita makan, nggak ada skenario, ya kita utarakan aja apa yang kita rasain beneran. Jadi kalau kita rasanya asin, ya kita asinnya deh, iya iya gitu, ini enak ya Mi, iya iya gitu, apa adanya aja sih kita. Keren, keren. Oke, nah itu kan kalau misalnya lu nge-review makanan begitu ya, sekarang kan lu udah mulai dapet request ya dari DM lah, dari berbagai toko. Nah, apa ya? Jadi lu itu ada beban untuk marketing makanannya itu atau hanya sebatas review? Bedanya apa sih gitu? Gua sebatas review karena rezeki memang Tuhan yang ngatur ya. Jadi yang nggak tahu juga kalau misalnya karena review gue lalu mereka jadi ada yang mampir ke tokonya mereka lalu ada yang beneran beli, ya itu memang rezekinya mereka artinya. Tapi tujuan utama gue adalah memperkenalkan makanan mereka sama mereview. Jadi kan banyak juga yang mereka baru ya. Sebenarnya mereka tadinya dasarnya belum jualan. Jadi tuh gue jujur aja ke mereka apa adanya. Misalnya kamu kurang konsisten nih, aku tanya ke teman aku kok dia dapetnya enak, di gua dapetnya kayak agak asin gitu, ya gue DM kayaknya kamu harus lebih konsisten seperti itu. Jadi gue memang tugasnya sepertinya hanya mereview, tidak sampai sales, tidak sampai gue harus bantuin mereka jualan. Nggak ada beban kalau mereka ujung-ujungnya makin laris atau enggak, gue mengerjakannya dengan hati aja dulu. Jadi either dia laris atau enggak laris itu kayaknya urusan nanti gitu. Oh, berarti yang minta tolong sama lu berarti nggak ada paksaan ya? Ada nggak pernah yang bilang, Ika tolong dong ini dipromosikan gitu. Terus begitu setelah setelah ke lu gitu, kok gua udah minta tolong lu kok nggak banyak yang itu ya Kak gitu. Ada nggak ya? Sampai detik ini sih belum ada yang komplain seperti itu ya ke gua ya. Belum ada sih, rata-rata sih mereka memang kayaknya udah tahu bahwa tugas, kayaknya mereka tahu bahwa aku tuh nge-review gitu, bukan jualan. Jadi mereka bilang thank you atas reviewnya yang kayak gitu-gitulah. Cuman belum ada yang komplain, sales gue nggak up nih gara-gara Cika gitu. Belum sih, sampai detik ini sih belum ada sih. Sip, 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 keren. Nah, kalau misalnya review gitu ya, review dapat makanan gitu. Apakah lu selalu berusaha untuk review kasih yang positif-positif atau bagaimana Kak gitu? Kalau misalnya ada misalnya contoh yang kayaknya rasanya kan ada ya, misalnya itu sukanya asin gitu ya. Terus dapat makanan yang manis kan ya istilahnya gimana ya gue reviewnya ya ini terlalu manis buat gue gitu misalnya gitu. Tapi
mungkin di lidah orang lain sebenarnya oke gitu, atau terlalu pedas gitu, padahal sebenarnya buat di lidah orang lain nggak apa-apa. Nah itu lu gimana mengolah katanya kak? Kayak mostly pedes ya, karena tingkat kemampuan orang makan pedes tuh benar-benar beda-beda. Ada yang kayak gua sebenarnya kuat pedes. Jadi tapi gua tahu yang pedes mana yang kayaknya ini pedes banget gitu. Jadi gua akan bilang misalnya yang menurut gua kurang pedes, gua akan bilang bahwa pedesnya ini tuh bisa dimakan oleh umum. Jadi artinya sebenarnya buat orang yang suka pedes, ya mungkin itu nggak pedes gitu. Jadi jadi memang tata bahasanya gue sih harus diatur gitu supaya orang ngerti tujuan gue gitu. Uh, Terus kalau asin apa gitu, iya itu menurut gue benar-benar apa namanya ya, tiap orang beda-beda gitu loh kesukaannya. Jadi asinnya gue belum tentu asinnya orang lain gitu loh. Cuman kan kalau memang udah batasnya asin banget, kita juga pasti tahu. Jadi kita bisa bilangin juga ke yang jual ini sih asin gitu. Cuman kalau misalnya less asin sedikit gitu ya, gue masih toleran. Mungkin dia takut kalau keasinan justru kan. Jadi kalau misalnya bener less asin, gue malah oke gitu. Jadi gue nggak ngejudge mereka, masakan mereka enak apa enggak, tapi gue akan coba describe rasanya apa supaya orang tahu oh rasanya ini kayak misalnya ada petenya ya, berarti kan kalau bukan pecinta pete, oh please jangan. Tapi ada orang kan yang suka banget sama pete, ya kan? Kalau ada orang yang suka banget pete, nyata kan yang wow gitu. Tapi kalau gue sebenarnya kemarin tuh shock, ada pete gitu. Nah, kalau lu sendiri selama lu punya pengalaman, ada nggak makanan-makanan yang aneh yang pernah diminta gitu? Tolong dong review makanan ini gitu. Tapi yang maksudnya yang lu nggak doyan gitu. Nah, itu bagaimana? Sementara yang gue bener-bener gak bisa makan tuh sebenarnya cuma jengkol. Jadi kalau pete itu gue masih bisa, cuman si petenya kagak masuk ke mulut gue, jadi akan gue sisihkan. Tapi gue suka aromanya. Tapi kalau jengkol gue beneran give up. Jadi pernah sih ada yang mau ngasih, itu kayaknya sambal ada jengkolnya, gue sih langsung say no. Daripada muka gue aneh nanti. Itu benar-benar honest review kan, itu honest review gitu. Oke, nah selain ya, ternyata banyak pecinta pete di sini, begitu bahas pete pada doyan pete ya. Kalau selain makanan apa aja yang misalnya lu review kak? Kayaknya kemarin itu kan gue ikutan endorse apa tuh? Bulu mata magnet. Bulu mata. Nah, iya. Terus selain itu apa lagi kak yang bisa lu review kak? Selain bulu mata magnet, pernah juga baju dari Carmel ID. Baju kerja dari Carmel ID pernah juga. Apa lagi ya? Udah sih kaos dari Arigaliu. Udah. Oh, oke. Tapi lu jadi maunya apa? Maunya stick to food doang atau besok-besok mungkin lu open ke hal-hal lainnya? Kayaknya gue makanan dan segala-galanya. Jadi makanan DKK gitu ya. Makanan DLLLL gitu. Serakah banget gak? Ada nggak batas-batasannya? Ada nggak batasannya kira-kira? Kemarin sempet tolak. Sempet ada yang gue tolak. Besar payudara. Aduh, totot ya. Jadi lu tolak itu ya? Ya itu aku tolak. Aku kayaknya belum sanggup sampai ke situ. Oke. Nah ini gue lihat Instagram lu kan lumayan banyak kak. Ada 2000 ya kak ya? Nah itu bisa nggak tuh kita namanya awal-awal dulu pas buka berapa banyak gitu, terus udah gitu apa ya udah nyobain segala macam apa gitu cara supaya bisa naikin follower itu penting nggak sih buat account reviewer buat makanan kayak gini? Follower sebenarnya menjadi acuan si toko biasanya untuk mereka mau endorse, pasti mereka lihat dulu jumlah followersnya kita.
Naiknya sih pelan-pelan banget ya. Jadi kalau diperhatiin aku biasanya turun 30 naik 60. Jadi mungkin dalam seminggu aku nambah itu bisa 10 antara 10 sampai 30. Nanjak pelan-pelan aku tuh dari Maret sampai sekarang 2000 nggak tahu deh itu termasuk cepet apa enggak ya. Nggak tahu kawan-kawan foodies gimana. Tapi ya aku pelan-pelan sih nanjaknya kayak sekarang aja aku mau ke 3000 aja slow banget pelan banget. Penting atau nggak penting menurut aku penting tapi kemarin sempat diajarin juga oh ya aku kan join sama grup sosialita foodies dong jadi di situ aku kayaknya agak ngebut tuh langsung tiba-tiba akun aku naik ya kan sosialita foodies pokoknya TOP banget di situ juga kita banyak belajar kayak misalnya oh kalau bikin konten tuh kayak gimana gimana tiap foodies punya ciri khas jadi itu dipertahanin aja kayak misalnya aku tuh ciri khasnya ya apa adanya sama Vea kadang sendiri ya itu dipertahanin jadi aku juga nggak ngoyo untuk foto karena aku tahu foto aku juga terlalu B jadi untuk yang toko online butuh foto bagus mereka pasti tahu ke foodies-foodies yang memang jago-jago foto banyak kok mereka yang jago-jago foto gitu kalau saya pasti nge-review apa adanya makan apa adanya juga nggak mukbang yang banyak banget juga nggak aku makan bener-bener apa adanya saya ngatain asin, manis, asem, pedas dengan bahasa saya gitu apa adanya. Nah di foodies itu aku juga banyak belajar. Jadi kayak walaupun akun aku cuman 2000 itu sebenarnya dikit loh 2000 itu karena mereka banyak yang 10.000 ke atas. Wow. Kita mempromosikan online shop yang ke kita tetap promosiin. Jadi jumlah tayang kita bisa tetap bagus walaupun jumlah follower kita tuh masih yang middle to low lah actually aku tuh masih middle to low lah aku nggak bisa bilang aku tuh udah di atas aku tuh benar-benar masih di bawah aku masih ngerintis jadi dari Maret itu dari Maret sampai bulan ini 2000 Kak itunya namanya wow keren banget itu nah lu ada trik-trik khusus nggak? Apa yang lu posting? Apakah foto atau video gitu? Terus berapa sering lu postingnya gitu? aku batasin sehari 1 tadinya cuman sekarang sih udah 1, 2, 3 suka-suka hati tadinya sehari 1 karena kan buat aku konsistensi itu penting jadi jangan sampai mentang-mentang hari ini kita punya banyak makanan kita posting semua tapi besok kita semingguan diem kita jadi kayak hilang gitu kan. Jadi aku tuh usahain walaupun misalnya lagi banyak makanan datang, aku jadwalin 1 hari 1, 1 hari 1. Jadi aku konsistensi setiap hari orang setidaknya di feed-nya tuh ada nama aku gitu. Ikadakimasu gitu ya kan. Oh jadi misalnya ada 5 gitu ya, 5 langsung di spread gitu ya. Jadi 1 hari 1 gitu. Memangnya 1 hari maksimum pernah dapat berapa makanan Kak? Aku pernah 3 pernah tapi banyakan untungnya walaupun 3 kan nggak semuanya makanan berat kalau semuanya makanan berat ya kacau juga sih makanya 1 hari itu bisa berjilid-jilid ya Kak ya iya jadi pernah dapat bakso waktu itu dapat bakso dapat sheshe boba sama apa ya lupa tapi sehari itu ada 3 tapi makanannya begitu ringan-ringan jadi ya kan kita bisa jedain rekam di hari yang sama tapi pas ngupload kita konsistensi aja jadi nggak langsung aku upload semua book gitu enggak. Oh oke. Nah ini ada ini nih yang request katanya sebutin dong awal-awal produk yang di endorse apaan sih buat kalian yang mau nanya Ika bisa ketik di komen ya nanti saya bacain pertanyaannya gitu oke? Sip thank you yang udah join kalau ada pertanyaan bisa diketik di kolom komen nanti saya akan bacakan supaya Ika bisa jawab pertanyaan kalian juga oke? Nah ini tadi Kak sebutin Kak dulu awal-awal produknya apa sih yang di endorse Kak? Untung gue catet ya Bu karena awal-awal banget itu bakso Depo dulu namanya bukan bakso Depo lupa deh
bakso kalau nggak salah, karena dia dalamnya keju, jadi kalau dimakan tuh dia muncrat gitu. Tapi sekarang nama IG-nya dia jadi Bakso Depo. Terus dapet siomay, itu siomay box, sama Delicious Cake, tapi dia sekarang lagi cuti. Dia lagi konten bikin cookie eta yang baru aja aku kemarin baru aja aku review, masuk ke story aku, belum masuk ke feed kayaknya. Gitu. Itu Sip, awal-awal sip. jadi mau temen loh, temen. Terus udah gitu kalau aku lagi nggak ada apa-apa nih, aku makan tahu gejrot pun ku upload dong. Oh, di Jakarta tuh ada tahu gejrot juga ya? Kirain cuma di Cirebon aja ada tahu gejrot. Ada, tapi tahu gejrotnya Jakarta campur-campur Bu, nggak cuma tahu doang, jadi tahu, cireng, risol. Waduh, itu tahu gejrot gado-gado ya berarti ya? Kak, ada yang tanya Kak, selama dari mulai jadi food review sampai sekarang, apa namanya, udah berapa berat badan yang naik Kak? Udah berapa banyak yang aku review? Bukan Itu berat badan dan naik berapa katanya? berat badan aku tuh berat badanku sebenarnya gampang naik, gampang turun. Jadi sebelumnya aku sebenarnya udah lagi dalam proses nurunin berat badan, udah sampai ke 68. Aku sebut ya kilonya nggak apa-apa. 68. Nah, abis jadi reviewer, aku naik sampai ke 76. Lalu Wah, aku turunin, aku kemarin 2 bulan yang lalu aku turunin lagi ke 70. Tapi karena terus kan aku makannya reguler lagi seperti pas, pokoknya aku kalau udah beratnya capai yang aku mau, aku biasanya makannya reguler lagi, dan ini udah naik 2 kilo lagi. Jadi saat ini posisi 72. Nanti kalau udah 74 baru aku turunin lagi deh. nah ini apa namanya? Kiat lu apa Kak? Maksudnya supaya ya kan memang kalau reviewer gitu kan dapat makanan ya Kak ya. Gimana caranya supaya ya berat badannya tuh nggak naik drastis Kak? Kalau enggak, kalau udah naik, tadi kan lu bilang udah naik terus lu turunin. Nah turuninnya pakai apa Kak? Dia lu ngapain gitu? Pola makannya kita tetap harus kita atur. Jadi kayak misalnya mereka mau kirim, aku pasti nanya dulu makanannya frozen atau ready to eat. Terus makanannya tuh apa. Jadi kalau misalnya buat makan siang, aku pasti, makanya kalau dilihat pasti review aku tuh backgroundnya ganti-ganti, kadang rumah, kadang kantor. Karena kalau memang makanan itu makanan berat, aku pasti reviewnya di kantor pas jam makan siang, supaya nggak mengganggu makan malam aku. Karena kan yang bikin kita nggak stabil itu kita makan malam kebanyakan. Ya. Uh, Ibaratnya apa yang kita makan kita udah susah bakar, kita udah nggak bisa lagi membakar. Sedangkan kalau siang hari kan aktivitas masih banyak, jadi kita masih bisa bakar lah apa yang kita Hmm, makan. oke. Sip, sip. Nah, terus kan tadi ada mention ya itu ya. Ini kayaknya banyak banget ini followernya Ika ini yang ngasih semangat hari ini tuh luar biasa. Thank you nih buat followernya Ika yang udah join ya. Ini kan lu mention ada tadi ada komunitas foodie ya, namanya apa, sosialita foodie ya kak ya. So, Nah, Budi kasih kak dipimpin masuk sama ke komunitas-komunitas begitu kak. penting dong, penting Bu. Karena bedanya gini, komunitas ini kan kita berteman sesama foodies. Jadi kalau sesama foodies kita itu udah terbiasa untuk mengkomenin makanan orang. Beda loh dengan real friend. Real friend itu biasanya mereka lihat, bahkan untuk pencet like aja mungkin enggak. Jadi mereka lihat kalau mereka mau, mereka akan pencet ke kedainya atau ke online shopnya untuk scroll-scroll cari tahu makanannya. Itu bedanya real friend sama teman-teman aku di sosialita ini. Jadi kalau kita memang saling support, karena sebenarnya kan itu penting untuk jadi penilaian pada saat online shop mau kita yang review. Mereka akan lihat kan, oh banyak kok yang like, banyak komennya gitu, oh banyak temennya. Sebenarnya itu pentingnya kita gabung sama teman-teman foodies, karena kita sudah terbiasa untuk komenin ya kan, Say. Kita udah terbiasa untuk saling support lah gitu. Hmm, oke, jadi kalau misalnya gue boleh simpulkan kalau komunitas itu bisa
saling bantu ya, saling bantu like, saling bantu komen, supaya interaction di IG-nya biarin naik ya Kak ya. Tuh, tuh, biar Oh. performance kita cakep. Nah, lu sendiri bagaimana bisa nemuin komunitas ini Kak? Apakah udah, maksudnya anyone can join atau bagaimana? Ketemunya bagaimana? Sebenarnya itu terbuka untuk umum, everyone can join. Tapi aku dikenalinnya sama si Riani Yamsun. Dia yang pertama kali kasih tahu aku, jika lu mendingan ikut aja klub sosialita foodie ini, jadi nggak capek, nggak terlalu capek karena kita di sana sudah terbiasa saling support. Terus ya gua kontak si sosialita foodie ini yang dipimpin sama si namanya Inces. Cantik ya namanya, orangnya juga cantik kok. Yes, ada Ines nggak? Halo Ines. Incesnya PKU 1 kayak belum kelihatan sih. Oh gitu. Tapi iya, jadi dari situ aku dikenalin, lalu aku gabung. Aku gabung itu bulan Juni. Oh oke. Tuh ada yang bilang kita yang nemuin Ika, kita fansnya. Iya, aku ditemukan. Jadi aku memang tadinya mungkin berseliweran di feed mereka, jadi akhirnya mereka yang join aja, Ci, gitu. Jadi salah satu dari mereka in touch lah ke aku, lalu ajak aku join, lalu akhirnya aku join. Dan di situ karena kita seperti keluarga, jadi aku nyaman banget. Sip, jadi kayak keluarga sendiri jadinya ya. Iya, Nah, betul. kalau itu sendiri berapa banyak Kak itunya, membernya Kak? Member, total member kayaknya ada 70 Wow, 70 lebih, 70 lebih sebenarnya kita tuh membernya. banyak juga ya berarti ya. Nah itu cuma di Jakarta doang atau di No, seluruh? kita tersebar banyak banget. Ada yang di Bali, Incesnya sendiri Pekanbaru ya kalau nggak salah. Jadi benar-benar seluruh Indonesia. Wow, jadi Pak teman ya, ini masa COVID ini 115 Bu dijawab sama adminnya. Oh my god, maaf admin. 115 member. Wow, Ya, banyak sekali 115 member. wow. Ternyata 115 member tuh. Thank you Ais. Salah ya. Untung ada yang benerin ya. Betul, Nah, betul. tadi aku Member tanya banyak. Kak, selama ini lu ada alergi nggak Kak? Makanan apa gitu? Alergi? Iya, alergi makanan. Alergi, yes, I do have allergi. Itu ikan asin. Oh gitu. Nah jadi kalau misalnya ada alergi ikan asin, kalau misalnya ada yang nawarin ini ada Ini masakan dia ikan. efeknya. Tetap aku ngeyel, aku tetap makan. Gatel-gatel Bu aku sebenarnya, cuman aku doyan. Oh kamu Jadi doyan tanpa ikan, benar, aku doyan ikan asin. tapi habis makan terus gatel-gatel ya Kak? Jadi walaupun tanpa di endorse, aku tetap makan ikan asin sih sebenarnya. Oke oke, sip sip. Nah terus kira-kira apa namanya, apa suka dukanya Kak? Tadi kan kayaknya suka semua ya. Kalau dukanya ada nggak selama jadi food review begini? Dukanya aku belum ngalamin ya, kecuali nambah berat badan itu doang ya. Wah jadi bener-bener happy ya? Aku jalaninnya senang, aku jalaninnya dengan gembira ya. Jadi aku jalaninnya tanpa beban karena buat aku awal tujuan pertama juga kan teman-teman dorong bikin IG ini kan untuk bantu sekitar aku gitu. Buat yang kirim makanan aku review. Jadi aku jalaninnya benar-benar tanpa beban aja sih. Aku let it flow aja. Jadi belum ada dukanya sih kecuali mata juling karena ngedit video paling ya. Oh iya iya. Nah kalau misalnya ngedit video itu bisa berapa lama Kak? Eh kemarin-kemarin kan aku belum jalanin YouTube banget, jadi aku cuman bener-bener konsentrasi bikin video yang 1 menit. Kalau durasi 1 menit, aku ngedit sebentar, paling antara 2 jam gitu, aku udah selesai. Cuman kalau untuk YouTube durasi 5 menit, ternyata tantangannya tuh lebih
lebih complicated ya, karena supaya orang tetap keep on watching itu gimana selama 5 menit itu aku masih trying to figure it out supaya mereka nggak dalam berapa detik pertama mereka udahan, itu aku masih lagi berusaha figure it out sih, on the way Hmm. lah. Nah, kalau misalnya lagi buat video Kak gitu, apa aja sih yang misalnya ada di kepala lu untuk supaya bisa bikin video lu tuh lebih interesting gitu ya, lebih menarik gitu ya? Apakah baju, kayak kostum, atau misalnya apa namanya pakai Veya gitu ya, ditemenin Veya gitu supaya Veyanya lebih seru gitu. Mana Kak? Eh, apa namanya? Gue termasuk orang yang bosenan juga, jadi itu makanya kadang kalau kalau kalian lihat aku pakai bando aneh-aneh, itu sebenarnya actually aku tuh bosen aja, muka aku begini-gini aja, mau diapain mukanya juga tetap begini kan. Well, I'm scared people do boring with me too gitu, jadi kadang-kadang ya aku pakai something yang unik aja supaya orang-orang tetap seperti anduk. Sebenarnya kadang-kadang itu rambutku dalam tidak keadaan basah gitu, sebenarnya cuma aku ubel aja Oh, pakai anduk. pakai anduk aja gitu ya, kayak surban Ya, gitu. jadi ya sebenarnya supaya orang yang mau komen juga gampang gitu kan, komenin aja anduknya atau komenin aja apanya ya kan gitu. Jadi Kak, si kadang Ika abis mandi ya gitu ya, abis keramas ya, kadang sih kagak gitu ya, cuman kadang kelihatannya aja gitu. dalam keadaan kering aja tuh kita pakai anduk. Mantap, mantap, keren, keren. Itu udah jadi kayak actress tuh Kak, kayak gitu tuh. Jadi kayak kesannya udah bener-bener, wah terencana sekali ya kalau kayak gitu. Nah, kalau Ya, misalnya lagi nih ngedit 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 video ya Kak. Tadi lu bilang 2 jam nih. Itu pakai apps apa aja Kak kalau misalnya ngedit? cuman satu apps, aku cuman pakai Viva Video doang. Aku belum belajar yang eh, aneh-aneh, belum belajar yang terlalu wow ya. Aku baru pakai Viva Video, itu pun pakai handphone. Jadi kalau misalnya terganggu sama VA, maksudnya tiba-tiba aku harus ngapain, aku bisa save di draft dulu. Jadi aku nggak harus langsung selesai. Oh, jadi apa namanya pakai Viva Video ya? Ada lagi Ya, nggak misalnya app lain yang misalnya lu bisa rekomendasi? kalau mau yang videonya collage, jadi ada 2 video jalan jadi satu, itu aku pakai video collage. Oh, Ada, cuman aku jarang pakai karena uh, aku susah pas mau masukin dari situ ke videoku yang the whole thing itu, ternyata aku kayaknya takes time, takes apa, detiknya harus samain lagi gitu, jadi aku agak kewalahan, tapi aku sempet coba-coba pakai video collage. hmm, oke. Ini Kak, ada pertanyaan Kak. Pernah rebutan makanan nggak sama Pria? Aduh, rebutan makanan ya sering ya, terutama yang kalau yang PA suka ya pasti kita rebutan. Sebentar, teman aku masih udah nyampe. Kayak gitu, kalau kayak gitu, jadi ngalah ya Kak ya, berarti ya. Eh, yang pasti kalau sering dilihat videonya pasti dia colong start duluan. Jadi aku masih lagi ngapain dia udah makan. Itu sering banget. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya ada yang kalau apa namanya, ada yang apa ya, yang enak begitu ya, makanannya yang enak gitu. Nah, kalau misalnya lu kemarin tuh enak, gue mau beli dong gitu. Itu gimana? Apa namanya? Biasanya dikasih gratis atau gimana jadi keterusannya, Kak? Oh, kalau aku repeat order aku bayar dong. Repeat order bayar ya, Kak? Iya, Ya, aku paling kalian suka jadi repeat promo order. lagi. Aku paling suka repeat order itu mau kitchen nasi Hainam. Karena posisi Oh, dia juga di gambar dan Pea suka banget nasi Hainamnya, jadi aku paling sering banget. Pea-nya ada temennya, jadi dia kabur. Ada yang ngajak Pea. Pei, ditanyain di mana loh? iya, Katanya kayaknya di juga mana? banyak fansnya tuh, banyak yang nanyain Kayaknya ya. banyak yang nanyain kamu. Nah, kalau misalnya suami gimana? Suami supportive ya, Kak? Food review begini, Kak?
Dia suami. support di belakang kamera. Jadi kadang kalau begitu kamera mati dia udah siap. Kenapa, kenapa? Kenapa? Dia support di belakang kamera. Jadi begitu kamera mati dia siap. Ayo kita makan sama-sama. Oh, begitu. Jadi selama ini yang video jokinya itu ya, apa namanya, yang pegang kamera itu berarti suami ya? Yang pegang kamera tripod, cuman kita udah pada standby aja untuk makan sama-sama. Karena kan makanan yang dikirim kan porsinya bukan untuk satu orang atau dua orang. Mereka kirim makanan itu porsinya actually I think 4 people lah ya, untuk the bunch whole family itu bisa makan. Jadi kadang begitu sebenarnya, jadi kita makan berapa sendok, memang habis itu kita bye-bye, kita matiin kamera, habis itu kita beneran makan, nggak kita buang, kita makan habisin makanan. At least ya pengeluaran untuk makanan berkurang ya, berarti ya kayak gitu ya. Ya, betul. Pengeluaran untuk jajan. Jadi kita memotong pengeluaran untuk jajan sih. Nah, gimana ke depannya? Apakah lu bakal tetap di Instagram terus gitu, terus atau lu bakal pindah ke platform TikTok nih? TikTok kan ya lagi apa namanya, lagi naik daun ya kak ya, TikTok kak. Betul. Itu jadi Betul. Kata orang itu gaya suka. Itu bagaimana? Boleh gak jam 9? boleh. Jam 9 sampai jam 10. Boleh. Boleh katanya jam 9 sampai jam 10. Asal kamu kesini dulu nak. Soalnya pada nanyain muka kamu mana. Feya, halo Feya. Jadi gue juga lagi berusaha jalanin sih TikTok. Tuh dia. Oh, Jadi dia munculnya kayak tamu undangan ya, sebentar-sebentar doang. Maklum ya anak itu. sibuk sendiri. Tantangan TikTok itu beda lagi dari Instagram. Karena TikTok kita cuma punya waktu like few second untuk jadi kayaknya TikTok itu cuma buat atraktif doang orang untuk lihat. Nggak bisa kita untuk benar-benar kasih review gitu. Ya. Jadi kayak cuman apa, untuk apa ya? Entertainment lah ya, mungkin. Ya, apa sih kalau itu trailer lah ya, kayak trailer, kayak membuka lah. Gak bisa untuk full review, aku belum tahu sih caranya, tapi aku TikTok tetap main. Ika Dakimas juga namanya. Oh, oke, sip. Noted, itu nanti kita langsung meluncur ke sana. Follow ya. Oke, terus apa namanya? Rencana lu besok-besok itu target lu mau gimana? Apa namanya? Mau nambah follower kah gitu? Terus ada pesan nggak buat punya apa toko-toko yang akan jadi ini ya, yang mau minta dipromosikan gitu? Ada nggak yang misalnya lu mau sampaikan lagi? Aku sih akan terus mempercantik IG-ku ya. Jadi dengan mempromotkan setiap OS yang masuk ke aku, begitu aku masuk feed itu aku promotin. Aku belajar juga itu sama teman foodies. Aku promotin. Itu gunanya supaya tampilan IG-ku juga cantik. Jadi mereka pun banyak kena ketayang. Kalau aku mau nambah follower tentu mau, tapi ya caranya ya pasti dengan cara yang aku lakukan sekarang gitu. Jadi semakin banyak tayang, orang kan kalau lihat mereka suka, mereka akan follow. Dengan tanpa paksaan mereka akan follow. Mereka merasa tertarik, mereka akan follow. Wah, Halo. Aku langsung diam. siapa yang main aku? Ada Lagi main apa, Peya? Temen, sama temen. Sama teman. Teman Peya sama ini ikutan makan sama mama gimana, Peya? Seneng nggak? Seneng nggak? Seneng, cukup. Oh, makan apa yang paling Peya suka, Peya? Yang paling Siomay. suka banget? Siomay. Siomay. Oh, ada lagi? Ada selain siomay ada lagi? Muka. Tidak. Lumpia smoke beef, risoles smoke beef. Oh, kok rebutan tapi sama aku? Rasanya kayak
Ini Dia Veya keren banget ini, lipat-lipat badannya ini luar biasa ini. dia Coba ditunjukkan gayanya, Vea, yang paling itu dia lagi gaya apa nunjukin yang tuh. paling keren? Wow, itu ada namanya nggak gaya itu? Kayak apa ya itu ya? Dia split di tembok. Split di tembok kayak Spider-Man. Karena dia yang bilang Spider-Man. Apa yang jadi? IG-nya Pea Pea Gymnas. Iklan banget gak? Tuh ada yang tanya dari Iin ngobrol, Vea apa sih resepnya makan tanpa jadi gendut? Nah tuh Oh, apa yo? Pea apa resepnya makan tanpa jadi gendut? Ada itu. Habis makan nge-gym. Oh, Mami, abis makan itu ya akrobat ya? Oh, itu usus dia. buntu kan nanti. Usus buntu nanti kan. Iya. Khusus bun. Apa Pin. namanya? Ya. Apa namanya tadi? Oh, dia makannya sambil nonton. Jadi slow eating. Eating slow, slow. Oh, oke. Hai. So, Vega ya mungkin masih kecil kali ya, jadi kayaknya semuanya hilang gitu. Yang dia makan semuanya hilang gitu, keluar gitu ya. Kalau kita metabolismenya udah kayaknya udah Ya, dia bakal makan masih. berumur. Mau kasih tahu apa nih? Gym. Oke. Oh, boleh. Aku ini kita Kalau waktunya masih banyak. kita masih ada 20 menit lagi ini. Oh, aku soalnya Kira-kira shoot sedikit boleh. apa? Mana, Fe? Run walkover atau apa tadi kamu? Ya udah, run walkover. Bisa Kamu ada sini. ya udah ngarah manapun. One, two, wow, keren sekali itu ya. Mantap. Oke. Masih ngeles ya? Masih Sekian. ngeles. Waduh, Nggak sakit lah itu. enggak. Dadah. Luar biasa. Oke. So Oke. dari Fe, thank you. Mantap. Nah, itu tadi barusan bergabung tuh Dep, my inches, my ketua sosialita Pudi. Halo, ketuanya komunitas Pudi, apa kabar? Mungkin ada yang mau disampaikan atau misalnya tanya-tanya langsung komen di apa namanya di chat aja pertanyaannya. Nanti kita tanya-tanya Ika. Wah, kita masih ada 20 menit lagi sebelum IG Live ini berakhir. Oke, Ika. Nah, kalau misalnya lu sendiri favorit lu apa Kak makanan Kak? Gue sebenarnya suka manis. Aku tidak. Jadi gue suka yang namanya brownies, cake, kue. Itu gue suka. Kebalikan banget sebenarnya sama Kak. Jadi makanya kenapa kalau dapat manis itu gue seneng banget. Tapi gue akan nge-review sendiri. Gue selalu akan info bahwa gue nggak bisa sama Fea karena Fea jadi bukan makanannya dia orang yang gak enak. Takutnya orang jadi salah kaprah kan. Dikira kok anak kecil gak doyan sih makan manis gitu kan. Kok anak kecil Fea malah gak ikut sih kalau nge-review kue. Karena memang anaknya gak doyan, bukan karena gak enak. Dia gak doyan. Jadi I'm so happy ya. Aku review sendiri, habisin sendiri. Nah, terus ini apa namanya? Satu lagi, gue baru kepikiran ya. Kan lu tadi mention ya, follower Instagram itu kan ngepek ya Kak ya. Setiap toko tuh pasti tanya kan, nah mereka itu kriterianya apa sih Kak buat misalnya buat temen-temen nih yang kira-kira baru mau rintis ya, rintis misalnya atau mau bangun IG follower gitu. Apa gitu yang perlu kita pantau supaya apa namanya kita punya IG itu maksudnya yang mana gitu yang penting apakah engagementnya atau apanya terus ada tips-tipsnya nggak gitu. Kalau misalkan kita masih baru-baru gitu ya,
yang penting jangan nyerah aja, jangan kecil hati. Aku tuh waktu pertama kali ngupload juga tayangnya tuh nggak nyampe 100 loh, paling cuman 30 orang yang lihat. Kita udah capek-capek edit, cuman 30 orang yang lihat gitu. Tapi ya kalau memang it's your passion, just do it, just do your passion. Jadi ignore lah males, ignore lah gak ada yang lihat, ignore omongan orang, ignore malu masa udah tua masih mukbang atau apapun itu, just do what you love. Nanti hasilnya, resultnya ya it will get back to you lah, kasarnya apa ya, bahasa cantik kayak gitu deh. Just do what you love and it will get back to you. Jadi jangan berpikir hati lah. You get what you sow lah ya, you get what you sow. Kita mendapatkan apa yang kita tabur gitu ya. Kalau kita turun, nanti juga kita dapat hasilnya ya, seperti itu ya. Nah, kalau alatnya lu sendiri dibutuhkan apa nih Kak? Apakah cuma handphone aja cukup, atau ada semacam kayak musikah, atau lu perlu ring selfie, ring light selfie itu, atau apa gitu? Enggak, gue cuman pakai handphone, pakai tripod buat di meja, sama ya bando-bando, anduk, apapun itu yang bisa bikin unik aja dan lucu dan bikin orang attracted untuk lihat. Mami, aku mau kasih tahu nih, bener Kak ya, berarti ya gitu ya, ada ya. Ya, gue memang berusaha apapun, inilah gue, gak berusaha untuk trying to be artist or whatever with all the makeup. Gue ya apa adanya. Tapi tadinya awal-awalnya gue lebih belangsak dari ini. Tapi itu dah, ada yang nge-DM gue untuk kasih tahu gue bahwa kamu ini kan nge-review makanan orang loh, jangan terlalu buru-buru rupa amat lah, kasarnya seperti itu. Awalnya gue cuekin loh itu DM seperti itu. Cuman akhirnya tapi itu it gets into my mind. Oh ada benernya juga ya, kan gua kan mempromot makanan orang, kalau gua beneran sampai nggak bedakan at all, kayaknya buluk banget. Ntar siapa yang mau lihat videonya, siapa yang mau lihat makanannya? If they don't wanna see me, they don't want to see the food. Jadi akhirnya ya gua at least bedakan, rapih aja, rapih. Jadi gua nggak mau make up gimana, gua tetap trying to be myself in rapi, in neat, rapih gitu, in proper way aja. Oke. I see you. Sip. I see you. Fansnya Ika ada pertanyaan lagi Kak? Acara IG Live ini? Ini aku lihat. Kalau misalnya boleh disimpulkan gitu ya, segala sesuatu itu harus dari passion ya Kak ya. Kalau misalnya kita passion kerjanya, at least apa ya, kita juga ngerjainnya dengan happy ya, dan senang hati kan ya, dan kita juga mesti tekun ya ngerjainnya ya Kak ya. Ya along the way banyak lah suka dukanya gitu ya, ada yang apa namanya, hal-hal yang kita pelajari lah, biarin yang duka-duka itu pelajaran buat kita. Yang seneng-senengnya banyak positifnya ya, makanan gratis, apa namanya, pengeluaran berkurang gitu kan, dianggap kayak tadi gue ngeliat gitu, gue semuanya happy deh gitu. Yang dukanya itu cuman apa namanya, berat badan doang nambah, padahal sebenarnya for certain people itu berat badan nambah itu berarti you lead a happy life loh. Nah, ada yang tanya nih Kak, Ci Ika itu orang pemaaf gitu. Mudah-mudahan kesalahan orang juga. Memangnya ada hal apa Kak yang perlu dimaafkan? Bentar, intermezzo dulu, Vea mau nge-gym, kasih lihat. Loh, tadi mau kasih lihat tapi terus malu gimana, tadi teriak-teriak suruh kasih lihat. Ya, ayo. Iya, Ayo. Halo Kak. Oh, Vea mau ini lagi. Mau naik panggung. Ada. Oke.
apa tadi, pemaaf. Pemaaf. Hmm. Namanya kita hidup sosialisasi ya, nggak mungkin kita nggak ada Slack. Benar? Benar. Jadi di grup sosialita pun ini kan kayak keluarga. As I said before, it's a family. Jadi di dalam keluarga pasti ada yang pro dan kontra. Si A begini, si B pemikirannya begini. And then we try to discuss. Terus ya kalau namanya discuss pasti ada tubrukan. Nah, namanya kita berusaha menyamakan persepsi. Kalau aku mungkin itu sebenarnya bukan pemaaf, itu kita toleran. Kita bagaimana kita hidup berdampingan dengan teman-teman yang udah menjalani ini lebih dahulu gitu kan. Seperti yang Inces bilang tadi, jadi foodies itu juga banyak dukanya, ada suka ada duka. Iya karena mereka ini lebih senior dari gua gitu, dari gua Deb. Jadi makanya seperti yang gua bilang, gua belum dapet dukanya. Jadi moga-moga ya, kalaupun dapat jangan yang terlalu duka-duka banget gitu, tapi memang sebenarnya ada suka dukanya menjadi foodies gitu. Tapi karena aku mungkin levelnya masih junior, juga baru masih nanjak, aku belum begitu ngerasain dukanya. Sip, keren. Oke, ini kita tinggal sebentar lagi ya. Jadi ada nggak misalnya pesan lu yang terakhir gitu, maksudnya yang terakhir ya, sorry, closing statement yang lu mau sampaikan. Ini banyak banget kan ya teman-teman, ada yang dari Sosialita Foodie, ada yang dari ada yang dari BHK. Mungkin apa yang mau lu sampaikan ke mereka? Pesan dari gua terakhir nih ya, dalam menjalankan suatu pekerjaan, apapun pekerjaannya, karena kan kita nggak cuma foodies doang, pasti kita nih terdiri dari berbagai macam background actually. Yang namanya kerja itu pasti ada suka ada duka, mau apapun itu pekerjaannya. As long as we do it with our heart, as long as we do it for goods, kita selalu mikirin, jangan mikirin untung ruginya dahulu. Pokoknya kita jalanin aja dulu. Kalau memang itu rezeki kita, itu pasti akan ke kita kok. Rezeki nggak akan ketukar. Mantap, keren banget. Sip. Alright Ika, thank you banget udah share malam hari ini. Kita semua udah diberkatin banget ya sama sharing lo malam ini. Dari kenapa milih foodie, suka dukanya, dan sharing-sharingnya, motivasinya juga. Thank you banget. Semoga sukses terus, makanannya enak-enak terus, ya enggak? Keluarga juga makan enak terus. terus passion terus, bantu teman-teman dan semuanya yang toko-toko yang minta bantuan lo. Siap. Alright. Siap, thank you semuanya. Kita mau udahin live kita. Thank you untuk kesempatannya. Thank you for coming. Thank you for your comments and thank you for your love. See you. Bye, Kak. Wow, kok bisa jadi sendiri?